Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di The Bright Side Show. Kali ini spesial. Kita sebagai alumni menghadirkan mahasiswa abadi. Yang lagi TA. Macan kampus. Macam benar kau. Macam kumba. Ini putih-putih gini dalam rangka apa nih? Ujian ya, ujian. Hah? Ujian atau Nyambil jadi karyawan rumah makan Padang. Oh iya. Oke, please welcome Rocket Rockers. Rocket Rockers. Rocket Rockers. Kayak anak-anak skater. Ini kasihan. Oh iya. Nanti rusuh di sini. Oh, biar rusuh. Oke, selamat datang Rocket Rockers. Selamat. Gimana sehat? Di The Bright Side Show ya. Bright sekali ya. Iya, Bright. Ini brightnya Baju putih-putih dikasih cahaya. Oh, Ini kayaknya pertanda. Tanda apa ya? Ini pokoknya episode kali ini sangat spesial karena Yap. karena kita yang canggung, alumni, kita yang alumni ini kedatangan masih college ini di sini bertiga. Kita bakal tanya-tanya ya. Ya. Pertanyaannya kemarin kita udah posting nih. Udah buka ya? Hah? Buka. Iya udah buka Ya, pertanyaan di Instagram. Oke, dan Instagramnya itu ada di Instagramnya Saya dan Ucai Rizky sama, Fadli. sama di Rocket Rockers juga. Oh iya, Rocket Rocket Rockers Rockers. juga. Lumayan nih. Ada Oh, mainannya gitu kalau Ucai Iya. pertanyaannya. Oh, pakai question ya? Mainannya. praktis. Oh, keren. Sekarang Biasanya kan kan di komen. fasilitas Instagram udah oke nih. Ini langsung aja ke pertanyaan gitu ya. Langsung atau? Enggak, soalnya Langsung kan tanya-tanya dulu kita lah, kan apa? alumni nggak enak kalau pertanyaannya dari kita kan. Karena kita udah tahu semuanya. Pertanyaannya spesial banget ya. Jadi ada beberapa juga yang bikin awkward. Ya. Jadi kayak ada yang nanya kapan bandnya bubar katanya gitu. Terus macam-macam nanti kita lihat. Iya. Kita sortir dulu. Silakan dari Oke. Ucai dulu lah. Se ekstrim itu ya, saya ekstrim. Kapan mainnya bubar? Sama se ekstrim. Kapan Lopez sama Ucai balik lagi? Iya. Itu ekstrim juga. Ada yang bilang kayak gitu. Oke, kita lihat ya. Jadi ini Oke. episode berapa sebenarnya ini? The Bright Show. Saya mau nanya dulu. Nggak kehitung nih, soalnya kita juga nggak pernah Nggak ditulis episode 1. Kayaknya belum nyampe 10 deh. belum nyampe Belum nyampe 10. Masih junior lah dibanding Iya. poker ya. Oh, ya pastilah. Poker mah udah sponsornya juga tuh bagi-bagi. Oke. Iya. Sponsornya. Nih kita bacain dulu pertanyaan dari Oh, langsung nih, langsung aja. Yufim W. Oh, Langsung aja ya. Langsung aja boleh lah. Oke. Kenapa nggak nyari pengganti Ucai dan Lope? Deng 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 deng. Ucai sama Lope tuh tak tergantikan. Nice. Apakah itu bagian dari lirik lagu dia? Tapi jawabannya selalu template. Kalau tiap ada yang nanya kenapa nggak Oh udah punya berarti udah punya ya standar. tidak tergantikan. Oh. Ya kalau yang nonton apa namanya mini dokumenter kemarin ya itu kan saya sempat ngomong gitu ya maksudnya kenapa sih nggak ya kayak gitulah kayak di Eropa kan Ya. kenapa kita nggak foto berempat gitu soalnya aduh Padahal udah tahu kita bakal. padahal kan saya bakal udah mau desain kan di desain. situ gitu tapi kita nggak ngambil foto berempat ya karena emang gimana ya gitu Acara udah Udah terharu orangnya. Waktu di Eropa juga mungkin Lope, ada orangnya dek indit. Jadi dia namanya Tapi udah ada rencana keluar waktu emang di pas Eropa. Eropa? Nah, ya buka-bukaan di sini. Eropa udah ada rencana keluar nggak? Di Eropa ya enggak sama lah sekali masih belum. mana masih usia Soalnya pas Amsterdam, wah ini ya. tempat gue. Aduh, itu ya. Itu di Eropa itu masih mikirnya, wah, Ucai ngapain sih keluar? Ucai ngapain sih keluar gitu ya? Cerita apa sih? Tapi ternyata kita nggak tahu ya, maksudnya dalam, kok jadi saya ngejelasin? Nggak apa-apa. Jadi dalam menjalankan sesuatu itu, jadi kita seperti gampang banget terbolak-balik. Ngerasa nggak sih kayak gitu? Iya, Kayak iya. misalnya kita lagi semangat-semangatnya nih, lagi ngerjain apa, terus tiba-tiba Sakit, ada gitu ya. ada sakit, kita dikasih cobaan atau apa, tiba-tiba, aduh, males gerak gini, capek. Nah, itu yang terjadi ya. ada yang sehat banget sepedahan tiba-tiba lagi sepedahan maut Ya maksudnya ya itu dia, kita hanya apalah, kita yang hanya debu ini gampang sekali terbolak-balik. Ya itulah mungkin ya dulu. Oh, jadi sekarang kalau kata-kata ada debu sekarang pantas juga meriset Jadi Sofi. Gini nasi itu. Oke. iya jadi gitulah jawabannya kalau misalnya nyari pengganti enggak sih maksudnya kan kalau ganti mah hitungannya
harus yang mirip ya. Nah, namanya ganti jadi ya nggak mungkin. Ataukah nyaman dari segi finansial? Lebih realistis lah. Karena bayaran roket tugas kan meningkat nih. Nah, setelah Anda keluar tuh meningkat. Meningkat. Benar. Setelah Lope. Saya lagi Pas saya keluar masih Tapi ada. sempat diskon dulu nggak? Pas saya mau keluar masih diskon. Diskon besar-besaran. Pas Ucai keluar diskon besar-besaran. Pas Lope keluar justru. Iya. Jadi sebenarnya pandemi yang dia alami sama Rocket Rockers itu 2013. 2013 Pandeminya ya. Pandemi. Jadi gue virus gitu. Jadi, Kayak pandemi virus ya, kayak pandemi virus. Ya. jadi musim-musimnya manggung dan job itu ya setelah gua keluar ternyata ya. Nah, ini dapur-dapur kebongkar. Ya, emang ya gitu Jadi lumayan. sebenarnya gue itu penghambat. Jadi setelah gue keluar itu karirnya malah Yang makin makin jadi gini ya, mikirnya, sekarang mah nggak berempat ya, bertiga. Jadi orang yang ngundang teh lebih. Oh, lebih murah nih. ongkos flight buat Ongkos flight akomodasi lebih lebih murah. gampang. Nah, sebenarnya kalau misalnya dilihat lagi ke belakang setelah 2013 Ucai resign itu kan kita ya benar-benar berempat tuh benar-benar gimana caranya si Rocket Rockers harus bisa survive walaupun ditinggal frontman lah gitu. Ya udah kita akhirnya yang Diskon gede-gedean lah, diskon gede-gedean menguatkan chemistry kita yang berempat gitu. Clearance sale kemarin. Jadi pas Lope resign Udah juga perisan makin kuat ya. Bentar, saya mau curhat. Yang saya kesel ya, pas saya keluar gini, kenapa backing vokal pada jalan ini? Dulu saya nggak ada. Malas ya, Di backing gini. ramai pisan jadi kan udah ada Ucai sama Aska gitu. Orang mah nggak saya main bass. Tapi hikmahnya maksudnya backing vokal jadi nyala ya. Lebih ya. Jadi, Lope mau nggak mau kan so, Heeh. suara kedengeran. Porsi jadi ya porsi di panggung otomatis jadi ditambah juga. Makanya kan saya gitu. suka dikit-dikit kepo kan. Set, diem-diem kepo maksudnya pas lihat. Nah, lebih halus backingnya. Dibulikin. Oh, dulu mah orang dicicingkan. Konspirasi. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari siapa, Pak? Siapa, Pe? Ini dari Kode Sandi. Ini mah nggak nyambung. Oh. Bentar ya. Oke, yang ini dulu nih, Singgih N. Rohman nih. Iya. Ada rencana buat vlog podcast bareng seluruh ex personil RR? Ya, Ini sekarang alhamdulillah terrealisasi ya. langsung terjawab ya. Doni yang nggak ikut. Oh iya, Doni. Jangan dilupakan Doni, kasihan deh. Dia lagi jualan. Ini Dia juga lagi jualan ditanyain. truk, kita lagi jualan truk. Ada kemungkinan nggak kalau Ucai dan Lope balik dan Doni juga? Nggak mungkin juga drummer dua ya? Ya. Kayaknya. Emang pas band. cukup pas band aja. Ah, iya, udah, Sama udah. Rialto ya dulu. Oh iya. Rialto bener. Rialto tuh band Indis teh ya? Iya. Jok? Iya, iya. Oh iya iya. Itu Kalau mah. pas band mah memang karena ada dua-duanya juga memang drummer yang luar biasa. Oh serius? Kucing gitu. Saya udah mau loncat asal. Efek ya pemirsa ini. Oh iya, ya. Sekarang takut Ini. banget sama tikus. Saya udah mau loncat teman. Pernah album pertama gue naro ini boneka tikus-tikusan di gagang pintu studio. Saya sekarang langsung lompat. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Aji Prakoso. Ya, Bang, coba tanyain katanya fakta-fakta unik dari personel yang ada. Apa tuh yang belum pernah terbongkar di acara manapun? Fakta unik. Aduh kalau yang saya takut tikus itu udah tahu lah ya banyak. Udah. Apa ya unik apa lagi ya? Kalau unik tuh Ucai kan pas kamar. Fakta unik siapa nih? Kalau gue emang unik semua. Antik ya. Ucai itu senang banget pakai boxer bolong ya. Emang benar. Tapi kayaknya semua orang gitu deh kalau boxer tuh kayaknya yang tambah semakin banyak Semakin angin tipis. masuk tuh semakin Iya, enak semakin ya. tipis semakin nyaman dipakai gitu. Padahal kan atasnya semakin asam ya. Oh, fakta unik. Alarm hotel pernah bunyi Gara-gara gara-gara Lope. Iya di Bali ya atau Makassar? Bukan Makassar. Makassar. Kok gue baru tahu sih? Wah, Soalnya dia dari ada- sana. Oh, dari sana. Oke. Jadi Lope zaman-zamannya itu apa namanya? Dulu lagi ngebongkar atas gitu. Terus tiba-tiba koslet. Jadi kamar hotel ada kosletnya, gue coba benerin. Terus tiba-tiba nyala alarmnya. Jadi Gara-gara nyambung. Satu hotel itu semuanya lah. Hah? Iya, sehotel nyala. Jadi Terus dengan maaf pemirsa ini jangan ditiru. Jadi Jangan diisin dong kan. Maaf. maaf pemirsa ini jangan ditiru karena ini kekeliruan terjadi karena memang Kesenangan kelakuan saya. yang ya semena-mena dulu.
Oke, ini seru banget baru mulai ini ya, tapi karena baru 2 pertanyaan ya. Baru 2 pertanyaan, tapi karena ada azan zuhur dulu ya, kita nanti lanjutkan setelah yang satu ini. Ada iklan nih, kita mahal soalnya. Ada nggak sih? Lagi seru ya, makin seru kan? Jangan lupa dong. Subscribe dulu dong. Komen dulu dong. Like dong. Dan juga share. Masih bersama band yang lahir tahun 98 dengan nama Immorality President. Dan tahun 99 berubah menjadi Rocket Rocker. Apal banget. Openingnya. Gila ya. Penyiarnya. Bagus. Baca skrip Kan lah dulu ya. yang bikin press release-nya Rocket Rocker. Dari proposal. Yang dulu kalau proposal biar menarik tuh, ini fun fact ya, tadi ngomongin fun fact. Dulu kan biar seru sama panitia yang unyu-unyu anak SMA kan, kita foto-foto personilnya tuh NSYNC dulu. NSYNC, terus sempat Pokemon kayak gitu. Jadi zaman dulu tuh kalau kita mau main di SMA itu kayak mau ngelamar kerja ya. Iya. Ngalamin nggak ini yang nonton misalnya mau submit band tapi bawa kayak proposal kayak gini. Iya. Ini mau nawarin band saya. Proposalnya biasanya hitam putih karena kan yang menghemat budget juga. Iya, dan Fotokopian. yang pasti dulu tuh nggak ada yang namanya Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, nggak ada ya. Adanya MIRC ya? MIRC masih ASL, PLS. Oh, itu kalau websitenya geocities.com. Oh, geocities. Terus, kalau saya mau tahu nih ya, kira-kira nih, kalau kan zaman dulu nggak ada Instagram, nggak ada sosial media, terus orang meyakinin lu masuk di acara itu, mereka gimana ya? Ngasih demo kan biasanya? Kalau nggak ada demo nih kan, kadang juga kita belum ada demo, biasa. Dari proposal, sok gimana? Nyogok kayaknya. Kan biasanya ada yang waktu zaman dulu tuh kan audisian kan, band seleksian. Sama ini enggak bawain apa aja, karena band 90s itu rata-rata bawa nge-cover lagu dulu, bener, baru dikenal gitu. Iya, Jadi bener. pas nge-covernya apa ini? Blink-182, wah langsung. Ini keren. Wah. Tapi biasanya Padahal kalau belum yang kedengar mereka. Udah. cepat dapat respon bagus tuh kalau misalnya kan ada formnya kan lagu orangnya gitu, covernya apa, lagu sendiri, bla bla bla. Biasanya yang punya lagu sendiri lah yang. Tapi paling parah fun fact waktu dulu tuh, waktu gua masih masukin proposal ke SMA 2 dulu Bandung, ngasih lagunya yang dikompilasi Steel Punk Steel Sax waktu itu. Dikasihin, nggak keterima tuh. Karena apa? Disangka lagu bule gitu. Lagu orang ya. Disangka lagu orang kan. lain. Lipu ini mah lagu bule katanya. Masih ingat disebut lagu bule. Satu sisi bete gitu nggak keterima, tapi satu sisi Pas lihat, oh tinggi. Ini mah Arab kan boleh. pas lihat bule. Aduh, susah ya ini. Cerita-cerita yang lucu. Habis makan Fun fact kan, fun fact. Banyak sih fun fact, apa aja? Yang lainnya. Kita mau fun terus soalnya. Ya, yang bikin yang terkenang tuh sampai sekarang ya. Manggung sama Rocket Rockers tuh kayak di tempat skate ya. Oh, Itu yang bikin seru ya, karena memang Buat Anda mungkinnya, buat saya biasa aja. Kan saya nggak terlalu like sih bang. ceritakan pemandangan Iya, yang bagus benar. ya biasanya ya. Oh iya. Maka senengnya di dahsyat. Terus ngelihat yang atraksi-atraksi itu bikin senang. Apalagi pas Sirkus manggung, atau? pas manggungnya di acara skate di pantai. Iya. Acara skate di pantai Cuma bayangin, sekali ya itu. Kan ribet. Pertandingan surfing dan skate. Pertandingan surfing dan skate. Itu pengalaman yang tak terlupakan. Cuma sekali juga ya, seumur umur manggung. Makanya nggak lupa. Iya juga ya. Sekali juga. Dan apa lagi Cah? Apa lagi? Pertanyaan lagi aja. Fun fact, ada yang fun, ada yang aib sih. Yang aib kita Yang aib udah kita. Close the door. Close the door. One, two, three, close the door. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Rian, Reina DTEYRN. Wah, pusing namanya. Ini pertanyaannya pusing juga. Sin 5 plus cos 35 kali tan 150 per cosinus 40. Ada. Loh. Itu mas saya yang jawab. Oh, apa? Karena saya yang punyanya. Jawabannya sinusitis. Sinusitis jawabannya itu ya. Benar. Yang lain nggak punya. Yang lain nggak punya. Iya. Cuma saya yang punya Dan jawabannya. adalah fun fact ya, Aska kenapa suaranya bagus?
Sinus itu. Banteng juga. Kenapa soalnya bagus, bersihnya itu dia harus 13 kali. 13 Oh iya. Harus di atas Zaman dulu ya, kalau zaman dulu gitu ya. Ya, Aska kalau bersinnya itu sampai 13 kali. Jadi Aryan 13 tuh sebenarnya harusnya Aska 13, bukan Aryan. Bersin. Nah itu cerita itu tuh sebenarnya apa sih penyebabnya bersin sebanyak itu? Ini mah ilmiahnya ya. Iya, iya. Syarat itu dari Gunung Kawi. Enggak. Jadi ya itu kan kalau sinus itu dia bukan cuman karena alergi dingin, tapi kalau misalnya pindah suhu yang agak ekstrim misalnya nih, kan kadang misalnya kita kalau misalnya ke Bali nih di pesawat kan dingin banget nih, turun kan di Bali itu kan panas. Nah bersin tuh bisa 13 kali itu karena perubahan cuacanya mendadak. Perubahan cuaca. Ekstrim. Jadi Apalagi Eropa ya. iya, nah justru kalau di Eropa enggak. Kan dingin terus. Dinginnya kan stabil gitu. Salah lahir berarti dia. Nah, beda juga kayaknya kualitas udara juga beda. ya, kualitas udara juga sama. Sama kualitas pemandangan mata juga ya. Ya, otak tuh bersih gitu, jadinya nggak terlalu bersin-bersin. Nah Gitu. itu apa penyebabnya kan itu ya. Jadi tapi yang bikin spesial itu sama kayak Tom DeLonge ya. Ya, itu. Tom DeLonge ya sinusitis. Sinusitis. Makanya suaranya hampir-hampir 11-12 ya. Jadi makanya pas, Aska. makanya pas Tom DeLonge keluar ya, terus Keluar dari Blink. Ya keluar dari Blink. Pas keluar dari Blink, terus kan masuk apa? Mas Kiba. Saya kayak pengen, kenapa sih nggak gua aja gitu ya? Bener sih asli. Tapi kan secara Tapi secara tinggi, oh sama Sin. katanya Anda. itu cuman kita yang tahu. Oke. Oke. Apa lagi? Ada lagi? Ada nggak? lagi pertanyaan Tadi sebelum seru, kita kan? gantian ya nanti ya. Iya, Saya nanti juga gantian nanya. nih. Apa ya? Bayo. Nih, Saya tadi banyak. album paling berkesan, paling ya katanya, satu album aja yang paling berkesan Dari masing-masing berarti dari ya, dari mana? masing-masing berarti. Saya album ketiga. Sebutin apa kan Eh, ada yang nggak tahu. Better kan? Season, Better ya. Season, 2008 rilis. Kenapa? Ya karena awalnya kita transisi dari label besar, wah, dari label besar ya udah ke label sendiri gitu. Ya, effortnya kerasa banget lah. Yang biasanya treatment dari si major label itu kan promo minggu pertama tuh bla 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 bla. Nah begitu masuk ke Rich and Rich, ya udah semua harus disetting sendiri. Ya, DIY ya. DIY banget. Nah. Saya ingat banget kan waktu si rilis Better Season tuh kan, kita bagi-bagi tugas nih. Saya sama Aska ke radio Ya, ini, ya. Uca sama Lope, terus Ozom kemana. Udah Saya mah gitu. hard selling di atas panggung. Nah. Yang mau beli CD Rocket Rockers ada yang belum punya, silakan ke Ibu Tia di situ. Jadi mental COD-nya itu udah ada terbentuk COD, sejak ini iya. ya, DIY Jadi dan COD. kita itu. manggung COD-an langsung. Jadi memang no border ya dulu Rocket Rockers ya. Bisa kan kalau artis sudah Sama selesai lah manggung ya, sama keluar. sampai sekarang juga gitu. Kalau kita langsung COD. Oh, cara itu masih juga dipakai ya? Masih. Masih. Paling Makanya efektif sih. tiap kita manggung kan selalu bawa, selalu ada booth merchandise gitu. Berarti ini band COD. Nah, ini. Aska berarti sekarang. Cara kalau saya album Tons of Friend. Tons of Friends. Tons of Friend Yang karena ada reuninya ya. apa? Ya ada lagu reuni ya. Ada reuni. Kenapa Tons of Friend ya itu? Kalau misalnya balik lagi ke yang video yang itu mini dokumenter ya kayak apa ya? Sesuai namanya Tons of Friend ya di situ banyak ketemu orang-orang baru aja, orang-orang baru, saudara-saudara baru gitu, silaturahminya. Saudari-saudari baru juga. Saudari-saudari baru juga ya. Terus apa lagi ya? Ya kita Roro Pret. masih ada nggak sih itu? Kita tampilkan wajah-wajah Roro Pret. Gini nih. Gitu ya, akun-akunnya juga. Siap kan? Ini yang bisa makan. Nah, Om. Part paling sering nih. Nah, kalau yang saya mah Oli udah. Oh iya. Aman. Oh, paling aman. Roro Pret jadi nikah ini. Yang lain ambiar. Oke, Yang lain Asom. emang yang lain pret ya. Yang lain pret. Oke, Asom. Kalau gua ras bebas. Ras bebas. Soalnya emang benar-benar merubah kehidupan gua dari yang tadinya Anak biasa. Tarbak gitu. Tadi bukan. Udah mulai Oh, udah mulai masuk ke Dari yang kehidupannya biasa aja jadi biasa banget ya. Nggak, emang benar-benar masuk roket langsung berubah aja gitu. Jadi Semuanya. Lebih gendut. Jadi lebih biasa. Ya sekalian promo juga kan, Iya. masa mau sama? Iya, yang bebas, Tons of Friend. Better Season. Cai. Cai.
Soundtrack for Your Life. Berarti lu harus yang satu lagi. Jadi beda. Merekam jejak dari kamu. Jadi ada penjelasan buat Ada semuanya. penjelasan. Kalau Soundtrack for Your Life tuh banyak fun fact-nya ya. Iya. Yang pertama kali bikin album full ya, full album pertama kali deg-degan karena saya juga nggak tahu suara saya itu bagus atau enggak gitu kan. Dan fun fact keduanya sebenarnya ini jauh dari sebelum album ini pas kompilasi buat yang Let Sleeping Dogs Fly itu apa ya? Still Punk Still Sus. Bukan ya? Aska kan yang vokalin itu. Nah sebenarnya pas saya ngedengerin suara Aska pas vokalin ini mah bagus. Saya langsung ngobrol sama Cuplak waktu itu. Ini fun fact yang belum pernah ada di podcast ya. Plak, urang nggak manajeran we lah, kuna era iya halus orangnya. Jadi sebenarnya saya udah mau keluar tuh dari sebelum album pertama, karena nggak denger suara Aska bener. Waduh ini mau bagus, udahlah saya manajer. Terus nggak tahu ingat ya Doni tuh sempat nyampein ke Aska tuh. Si Uce mau manajerin aja, ngomong nggak, orang masih hoyong ngegitaran gitu, masih pengen ngegitaran gitu. Jadi waktu itu saya minder banget ngedenger suara Aska. Nah makanya pas album pertama bikin tuh, waduh ini gimana ya, jadi mainin karakter aja, akhirnya kan karakter suaranya dibedain sama Aska gitu kan, emang bedanya. Nggak usah dimainin. Gitu. Nah terus fun fact keduanya, ketiga pas take vokal, kan dulu di 41 Studio yang punyanya Nine Bullet itu ya, itu nggak ada si ini filter yang kayak jaring gitu, karena saya nyanyinya popping, kayak pang itu, gitu ya. Dan muncrat ya mungkin. Iya, muncrat. Nah, ternyata gitu ya. Kira itu buat nahan angin anjing. Nah, si Pop akhirnya cari ide, akhirnya besoknya bawa stocking. Jadi ditutup pakai stocking. Makanya suara nyanyinya agak nggak jelas tuh karena nggak si filternya bikin sendiri pakai stocking ya, stocking. Stocking siapa, Ceng? Nyokap lah siapa lagi. Kirain Punya lu sendiri. Gunting deh. Aduh, puntennya mama sudah. Stocking Vicky Burgi. Makanya pas ini kenapa stocking, Bu? Nah, terus abis itu fun fact-nya adalah di Soundtrack for Life itu pas lagu It's Just Another Holiday. Nah, kan ada yang la gitu ya. Itu sebenarnya Let's Sleeping. Ya Let's Sleeping. Kalau kok jadi itu Let's Sleeping. Ya kan di tag ulang kan lagu itu. Nah, saya sama Yoni, bisa nggak kabelnya dipanjangin? Kenapa? Coba tag di kamar mandi. Pengen ada efek suara air. Alhasil suara airnya kayak suara orang ngegoreng telur. Tahu. Jadi dari dulu kan belum zaman sound effect. Masih susah. Udah edgy, jadi kita saking edgy-nya masuk ke kamar mandi, nyalain itu, terus ngambil gaung gemaknya tuh gema suara kamar mandi. Karena nggak tahu kenapa dulu kalau nyanyi di kamar mandi asa pang alus. Asa bagus ya. Karena reverb-nya apanya dapat gitu. Jadi ingat banget itu studio tuh ada di lantai 2, kamar mandi tuh ada Kamar mandi di lantai bawahnya. ngambil mic, masukin. bawah. Dan gue nyanyinya gini nih, jadi ini ember ya, terus di mic-nya ke situ, sambil ini di sini. Nah itu udah. Eksplorasi tingkat-tinggi. Yang punya album pertama, silakan didengerin. Nah, dengerin lagi. Ya itulah, dan ya itulah kesannya. Album pertama banyak fun-nya lah. Di waktu ngerasa minder itu teh, sempat ada usaha buat les vokal nggak sih? Ucain dulu? Enggak, hanya latihan di rumah. Les setir ya. Ada les setir. Yang lagi PDKT. Cewek ya. Lebih banyak nyari karakter sendiri aja gitu. Ternyata karakternya kayak gitu ya. Karakternya, tapi semakin kesini semakin kedengeran kok, Cai. Karakternya ya, maksudnya jelek gitu. Enggak banget itu. Oke, Lope. Ya biar adil, ya merekam jejak lah. Tapi beneran album kelima, karena memang itu kan juga proses album pertama setelah nggak ada Uca ya. Jadi kayak di situ juga karakternya masing-masing makin keluar gitu. Ya. Dari foto juga itu. Tapi dari segi skill emang parah album itu ada nih pas dengerin. Kalau saya sih pas dengerin, nah boleh tuh kieu. Licik Geus manggung backing full gitu. Rekaman bagus itu, aduh. Penggalian karakter yang segitu-segitunya. Secara skill mah kayak merasa saya teh nggak punya bakat. Tapi dimaksimalin banget sih di situ. Tapi memang dimaksimalin, dicari gitu ya, hook-hooknya kita ulik. Kayak
lebih dipadetin di instrumen gitar. Iya, karena gitar ya. memang kan udah nggak ada isian ini ya sinte, jadi kayak dipadetin di gitar waktu itu. Jadi itu memang jadi experience karena di sebelum-sebelumnya nggak terlalu ngulik isian-isian yang harus bisa ngelayar. Gitu. Karena udah ada blocking-blocking udah dari ada blocking yang memang udah pakai sintel banyak ya. lah gitu. Ini paling yang lagu ini yang lagu ulang tahun itu ya. Apa sih? Tiup lagi. Itu kan pertamanya dulu pas ada Ucai ininya si bass line bassnya. Iya. Itu lagu lama. Dan itu selalu jadi intro, nggak tahu jadi apa lagunya nggak pernah jadi gitu lagu itu. Ternyata jadi di album merekam juga. Pakai apa namanya? Drum bass itu tuh kayak dia lah. To be continue-nya tuh itu. Jadinya gini terus edan jadi secara skill tuh ada dia. Walaupun itu nggak pernah kita bawain karena emang liar ya. Susah. Makanya di situ saya mulai mengakui ini musisi. Kalau sebelumnya enggak. Anak pang aja gitu. Kalau itu udah musisi, ini udah fase sorial. Masih? Ini contoh sinus nih. Iya, ini ada panas banget kan ini kan. Oh, ini satu lagi dari Mayora. Ami Arif. Ami Lasso itu. Ami Lasso. Oh ya mirip Ari Arif ya berarti ya. Kapan katanya ada konser kayak 10 tahun Rocket Rockers katanya gitu. Kalau kita mah nanya aja ya soalnya. Iya. 20 tahun nggak ada konser. Harusnya ada ya. Harusnya ada sebenarnya. Kita udah konser kemarin kan bro. 2018 itu kan konser. Itu kan belum 20. Iya maksudnya. 20 tahun. Oh ini konser 20 tahun. Kapan dong? 10 tahun ada nggak rencana ngumpul-ngumpul Konser lagi? 30 tahun berarti kalau Iya. Kalau 25 lah, 25 mudah-mudahan masih ada umurnya 4 tahun lagi ya. Iya. Berarti 4 tahun lagi kalau misalnya masih ada rezekinya, masih ada ya dikasih sehat juga insya Allah 25 tahun lah biar emas gitu. Perak. 25? Perak. Tapi kita jadiin emas aja. Emas aja. Karena lebih mahal, karena lebih mahal. Biar beda ya. Itulah kayaknya Mi tanggal 25 tahun mudah-mudahan bisa konser tunggal lagi. Ini kan ngomong-ngomong yang tadi nanya itu RRF ya. Iya. Nah, kalau RRF tuh gimana sekarang kondisinya? Anak-anak maksudnya dulu kan Aduh, kondisinya teh. dulu zaman tahun berapa ya? 2008 kalau nggak salah Ya, Jadi pertama ada dong. lagi mereka kayak deklarasiin Rocket Rock Friends gitu di daerah mana misalnya Jogja yang awal ya. Jogja, Pak. Jadi kita Rocket Rock Friends hari ini Proklamasi ya. Proklamasi namanya. Namanya proklamasi. Kayak apa? Menyatakan diri berdiri gitu di daerah-daerah. Nah, kalau sekarang kondisinya gimana? Kondisinya sekarang Masih ada nggak yang ya karena kan pada makar gitu atau makar ke fish gitu. mereka ada lagi APWG ya sekarang. Tapi kalau masalah regenerasi kelihatan, tapi sebatas di dunia maya aja. Ada beberapa komen yang dari yang nama-nama baru. Gitu. Tapi untuk misalnya pas kita rock show gitu ya, off-air-nya, ya itu masih kurang aktif gitu. Tapi di 2017 ya kayak RRF penjaringan apa segala macam muncul lagi yang baru ya, kita dulu kan belum ada ya gitu. Iya. Sebenarnya sekarang sosial media kan semakin gampang nih. Iya. Jadi orang-orang tuh berisik di sosmed pas ketemu malu. Ketemu. Jadi sebenarnya gitu. banyak. Kayak tapi ada pengen foto. Karakternya beda ya. Kan dulu kalau mau ngobrol sama kita kan dulu kalau nggak datang ke rock show ya minimal gathering kan. Karena kita nggak bisa ngobrol lewat di mana lagi. yang heboh gitu lewat Sekarang banyak Atau ke hotel ya. atau lewat Di depan hotel pasti Ya, kan kita diparkir. juga plus minusnya lah dari regenerasi yang ramai di sosial media sama yang di dunia nyatanya yang tetap ada plus minusnya gitu. 1, 2, 3, 4 jam dindingku berdetik mengantar pagiku yang ceria. Na 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 dan hatiku gembira, ku sambut dengan sukacita yang ku tahu senyum itu sedekah paling mudah. Inspiring a better future. Kalau Rocket Rock Friends yang orang lamanya
Pada kemana mereka? Mereka ada yang cari jodoh ya sekarang. Ada yang lebih sukses dari kita loh. Oh, banyak kali sukses dari kita. Banyak yang usaha, yang Alhamdulillah. jadi artis. Alhamdulillah. Itu Dono Pradana sekarang kurang terkenal apa dia? Iya. Komika ya. Luar biasa. Kalau RRF Bali awal-awal masih keep in touch. Sekarang juga ada Rio, Adi. Adi juga kerja di bareng saya juga sekarang. Banyak Banyak yang Banyak jadi yang masih Yang Bandung, in touch juga banyak ya. Bandung. di in touch. Yang masih in touch juga masih di Masih dong. Arsa gitu-gitu, Arsa. Asa udah enggak. Nah, yang kerja bareng sama Rich Music ada Herdi. Oh, Herdi. Nah, itu koordinator Bandung kan. Dulu ya? Nah, koordinator Bandung. Terus banyak lah. Ormas atau apa dia? Ormas Rich and Rich. Dan ya RRF seneng aja sih, masih mungkin Lope juga nggak akan sama Oce nggak akan maksudnya banyak muka-muka baru lah Ya, gitu, masih yang ada anak SMA gitu yang ngikutin Rocket Rockers, malah sampai SMP juga ada lah kayaknya anak SMP sekarang. Tapi dahsyat ya, beberapa diberdayakan ya. Nah, alhamdulillahnya ya, alhamdulillahnya Dan itu. beberapa RRF yang mungkin bisa dibilang lama kan sekarang tuh misalnya udah punya power di tempat kerjanya, biasanya suka kontak kita juga bikin catering. Iya, atau kita apa. catering kemarin sama siapa namanya Mas Berit. Mas Berit. Mas Berit. Ya gitu. Itu sebagai usaha apa? Dia sebagai Voucher. usaha bukan ASP ya? kuota. Kuota. Iya. Kuota. Oh. Jadi juragan kuota gitu di Jogja. Jadi kayak masih hubungannya masih terus berlanjut ya Iya, sampai sekarang ya. alhamdulillah. Dan yang luar biasa juga mereka itu ada Rocket Rock Fans ada regenerasinya. Jadi zaman dulu yang sekarang udah punya anak tapi yang masih anak-anak pun sekarang ada juga gitu ya, Iya, SMP ada gitu ya. SMP gitu masih ada. Itu juga. gimana sih bisa nyambung kayak gitu? Caranya gitu maksudnya, atau bikin karya terus yang ini atau ada terus di Ya timeline? caranya sama kayak salah satunya yang itu Ucai yang misalnya kalau manggung nggak ada border itu maksudnya kita Ya. kadang suka apa namanya turun ke booth merchandise atau misalnya ketemuan di hotel atau di Ya. tempat makan gitu kan biasanya kalau artis-artis itu mah makan tuh Ya. ngumpet di mana nggak boleh ada yang tahu, kita mah ya bebas aja. Santai. Tapi nggak seartis itu juga. Karena emang nggak seartis itu juga kita ya. Rocket Rockers tuh Karena suka dulu dua gitu kaki panitian ya. ya. Satu sisi di underground, satu sisi di mainstream. Jadi ya ini unik ya. Alhamdulillah lah. Kalau tour juga dari dulu kita pasti kulinernya ke makanan-makanan kaki lima ya. Enggak, misalnya kan ada Cari-cari. beberapa artis mah yang pesannya di kamar hotel aja dari itu kurang gitu ya, kurang Duitnya kurang. Tapi ngomong-ngomong soal makanan, ya. Fun fact ya. Fun fact. Dulu tuh anak-anak tuh rugi. Karena kalau Uce di ridersnya itu no fast food. Jadi yang datangnya tuh sederhana. Kan? Sederhana ya? Suharti. Wah, gitu ya. Nyebut merek nggak apa-apa. Sederhana Suharti. Oh ini banyaknya datangnya fast food terus udah berembun. Udah lama Pas ngeliat Suce sederhana ya. Makanya ridersnya rubah. Iya benar juga ya. Tapi gara-gara manggung itu, gara-gara kesalahan fast food, sekarang males makan Iya, fast food. benar. Ya. Itu yang Ya, dihindari. makanya kita habis Jadi kita manggung sering tuh- ya nggak? Kita balik ke jangan-jangan sekarang. Kita cari tempat makan tuh yang core banget gitu, yang Ah. khas daerah situ ya udah beres manggung biasanya sampai ya begadang-begadang untuk makan di tempat yang direkomendasikan sama RRF di situ. Gitu. Yang korbannya di Jalan Kancil tuh. Ah, burger korban. Boleh ngomong Di sini endorse. ya. Mulai lagi. Colekannya yang bagus ya. Kalau ini live ya, mungkin bisa langsung datang. Langsung datang. Nggak live sih. Nanti bisa seolah-olah. Ya udah live Instagram aja gitu. Buat tak sengaja. Ini intern ya. Enggak, tak sengaja kita ya. Tak sengaja itu asing Alon Atlas. Oke. Nih Masih ada? kita Oke. Gantian ya dong. nggak semua dibacain kan ini. gantian. Yang seru-seru aja. Masih ada Gantian. nggak? Ada, masih ada nggak? Ada yang seru nggak? Boleh ya gantian sekarang Emang aja. nggak ada pertanyaan yang seru lagi? Atau mau satu lagi? Udah ya? Udah. Udah lah. Oke, gantian sekarang. Udah ya, gantian. Jadi Pertanyaan kemarin- yang masuk ke akun Rocket Rocker. Ya, karena ini di postnya nggak di masing-masing personil tapi di Rocket Rockers. Kemarin kita juga sempat ngasih, ada yang menitip pertanyaan nggak nih buat Ala Kaucai dan Rizky Fadli di The Bright Side Show. Saya ngomongnya The Bright Side Show. Itu banyak banget. The Bright Side Show. Awal-awal kita juga emang susah. Emang harus The Bright gitu ngomongnya. Ada Bright Side Show. Jadi Salah-salah. Oh, iya. Oke, pertanyaannya yang pilihan yang agak aneh tuh ya. Ini yang agak-agak ini. Oke, ini nih. Wait.
Apa yang membuat kalian dari Beheri 26 ya, akun Instagramnya Beheri26. Apa yang membuat kalian kangen sama RR? Buat sama Lope ini mah udah aja, kita mah. Karena saya tukang makan gitu ya, kangen itu memang ketika itu ya, wisata kuliner yang aneh-aneh gitu kan. Dan momen-momen ketika ya excited dengan makanannya, nah itu udah yang bikin kangen. Yang lainnya sih kangen ketika briefing misalnya mau bikin album baru biasanya. Nah itu vibe-nya beda aja gitu. Kalau pas mau bikin ada konflik-konflik gitu ya. Kan kita zaman dulu mah nggak ada yang pakai sampling apa, kita kan masih dulu mah bahkan cukup pakai ini operator kita tuh agak-agak galak kan, jadi autotune aja agak-agak diharamkan. Benar. Iya, jadi dulu waduh take vokal tuh kayaknya memang luar biasa effort. Terus kopi bagian-bagiannya di kopi itu kan dulu jarang banget. Kalau makanan favorit lu selama jalan-jalan masyarakat apa? Makanan paling berkesan kalau Ungaran tuh ini tahu bakso. Karena nggak tahu kenapa itu simple ya, kayak bakso tahu gitu, tapi namanya tahu bakso. Kan baru nyampe di kamar kan waktu itu masih anget, datang gitu, pas makan tuh ini makan sama cengek doang, makanan simple tapi pecah gitu. Gitu kan. Itu naik naga gitu. Tahu bakso. Karena pakai X tahu bakso. Puji. Sehingga tuh Ungaran sama ya udah paling puncaknya itu. Makanan Sulawesi. Yang pakai telur. Palu basah. Aduh, tapi nikmat tapi tegang makannya. Karena di belakang antri. Dimakan ngesang Makassar gitu. Cepet gitu kan. Jadi kesel gitu. Jadi antara kesel, nikmat dan pengen nambah bersatu gitu. Itu emang Anggar nambah oke. Akhirnya nggak peduli juga. beres itu sama yang antri baku hantam. Ada apa yang dikangenin dari Rocket Rockers katanya? Apa ya, momen-momen kayak ketemu audiens gitu ya. Oke. Yang kan macam-macam tuh ya, ada yang sampai sampai deket-deket ngedeketin terus dia habis pogo gitu kan. Tahu kan maksudnya spirit ya. Wangi ya, smelly. Terus ada juga yang memang wangi macam-macam. Terus ada juga yang pengen bisnis bareng ngajakin. Jadi momen-momen ketemu orang baru yang memang nggak tahu tapi merasa mereka tuh deket banget sama kita gitu. Kayak gimana sih? Gimana ya? Karena mereka dengerin karyanya setiap hari, merasa dekat gitu. Aduh, gue nggak tahu gitu. Gue ngajak bisnis tapi kalau ngajak mau bisnis bareng langsung tiba-tiba harus. Karena Lopenya harus kayak jualin misalnya gitu ya. Sini. Jadi kayak orang tuh merasa ketemu kita tuh kayak langsung deket, padahal kita aduh siapa? My friend for me like family, gitu ya. Kadang-kadang aduh ini ada gitu ya, pengen ketemu lagi sama orang-orang baru yang memang benar-benar suka cerita gitu-gitu macem-macem. Jadi ketemu orang silaturahminya lah ya. Iya, ketemu sama orang-orang baru di penjuru kota semuanya. Oke. Itu pertanyaan pertama ya. Langsung ada yang mau ditanyain? Yang aneh tapi jangan yang kapan manggung bareng lagi? Nih Ucai sama Lope tahu atau hafal materi album atau lagu Rocket yang baru setelah nggak jadi personil nggak? Oke. Saya yang tahu tuh pas album Merekam Jejak. Pertanyaan dari siapa dulu? Nanti nggak disebutin. Oh ya, ini pertanyaan dari R.Fadilah17. Oh, si Adit Insomnia jangan-jangan itu. Bukan. Adit. Dulu sempat beli CD-nya dan Beli ya? beli. Oh, support banget nih. Beli terus dipinjam Coki Jolly Jumper Terus udah hilang ya? Cik balikin. Emang gitu terus sih Coki? Tapi kalau sama Coki udah kayak adik kakak jadi santai itu. Jadi udah Mandi bareng ya berarti? Mandiin bareng. Ya materi Merekam Jejak sama kompilasi bukan tribute. Oh ya, Cheers from Rocket Rockers. Cheers from Rocket Rockers. Seneng yang itu tuh yang Jepang. Siapa? Oh ya, Forget Me Not. Forget Me Not sama yang reggae itu siapa? Yang SK ya. Oh itu Simpan rasa takut. Bimaco. Nah, Brave Boy ya. Simpan bersama. itu ngerubahnya tuh parah itu cult itu. Culture, nana culture itu. Berarti kalau Lope pertanyaan itu
sampai ke album 5. Iya, sampai setelah merekam jejak. Setelah merekam jejak Ada ini Sahabat Selamanya kan, itu Iya. mah masih ikut. Saya masih, sebenarnya. Lope masih ikut. Lagu Sahabat Selamanya itu, nah itu di situ Itu spesial itu ya. Nah, lagu itu. spesial. Karena Lope nyanyi di situ sebenarnya loh. masih ada pantesan suaranya aneh itu. Iya, beda kan? Kayak enak kayak bukan. itu yang nyanyi sama itu yang nyanyi Lope. Manajer kita Muhammad Andika. Oh iya? Asli. Oh, pantesan. Saya, satu lagi siapa ya? Sama-sama ya? Atau bukan? Iya, sama teknisi additional di kita sini. sekarang. yang Pantesan. sama. Kok ini siapa ini? Asli. Aneh, rasanya. Itu Lope. Kan langsung saya matiin. Ya itu sebenarnya masih ikut kontribusi di lagu Sahabat Selamanya, tapi setelah itu ya, setelah itu Ya. apa reaksi rasa ya? Rasa. Reaksi rasa Setelah sih. itu reaksi rasa. Udah enggak ya? Matiin, Rasa ya? jadi- Udah enggak. Jadi kayak baru launching. Yang ada video gamenya itu ya? Yang pasti kalau Rockers ngerilis lagu baru pasti didengerin dulu. Karena kita masih follow. Timeline-nya keluar terus. Ada. Ini ngeluarin video game, pas main video gamenya kesel. Kesel, semua orang kesel, nggak laku aja. Oh, itu semua orang kesel ya? Semua orang kesel. Emang parah yang video game-nya. Susah. Yang tadinya kan lagi tenang, gitu, hati itu tenang. Pas main itu, Kesel. langsung melakukan kerusuhan. Nggak ada yang mau main lagi jadi abis Si itu. reaksi rasa sih sebenarnya udah Udah ada, udah ada. Pengen ini Aska pernah bilang kayak Pengen bikin lagu kayak kopi. lagi tour gitu pengen lagu ini tentang kopi. Nah, dulu Udah mulai senja berarti. Ah, itu ya. udah. Rock and roll senja. Kita udah senja. Udah senja. Pusat 100 ini. Jadi senja ini dari punk rock ini. Parah ya. Lebih senja daripada para senja. Jadi Aska pernah cerita, nah, pengen bikin lagu tentang kopi nih. Tapi gue kan waktu tour itu banyaknya ngantuk ya. Jadi lagu tentang kolesterol. Nggak terlalu diartiin berarti. Nggak terlalu diwaro gitu ya. Terus setelah keluar teh, yang ini lagunya nih. Terus yang paling gue suka apa? Ada lirik yang Part mana? part yang nikmat Nikmat Tuhan. mana lagi yang paling yang kamu dustakan, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu Ya. dustakan. Nah itu Ar-Rahman ya. itu ada Masya tersirat Allah. di salah satu Al-Quran. ayat suci Iya. ya, di Al-Quran ya, di surah Ar-Rahman. Ayat keberapa ya saya nggak tahu kalau. Itu Kalau disebutin ayat terus Ya, itu teh. biasanya 9-10 ke atas. Sebelum ke atas ya. Ya. Oh, ini yang gua dulu diajakin briefing. Ini nih karyanya keluar. Setelah itu ada keluar yang lain juga pasti dengerin. Habis itu Maha Benar, setelah reaksi rasa itu ada Maha Benar, April. Ya. Pilihan April yang sama Padahal Faisal bisa Besari ya. Ya. Faisal Besari. Nah, oke. Bisa mau nanya? Saya Ada, ini. sok. Ini Apa? lebih ke tips and trick sih sebetulnya. Ada tips and trick. Tips and Tips and trick. Lalu mana sih? apa? Gimana caranya? Yang itu kalau ada Yang masih masalah. bareng-bareng, enggak yang masih bareng-bareng. Iya, tahu gue nih tadi. Gue juga mau nanyain itu tadi. Nah, dari Rido Fajar. Nah, ya itu benar. Hebat ya, sudah Di enggak depan satu. orangnya. Bukan deh. Bukan. Ya ini bagus ya Hebat Hebat pertanyaan. ya, sudah nggak satu band tapi tetap nongkrong bareng. Gimana tuh Alhamdulillah. caranya? Ah. Saya ngerasa canggung gitu kalau udah nggak satu band gitu loh. Rido Fajar 28. Pe, jawab Pe. Tipsnya gimana tuh caranya? Kebutuhannya Yang pertama kebutuhan konten. parah. Enggak maksudnya Terlalu jujur kamu. Ini harusnya di belakang. enggak lah, maksudnya Gimana ya? ya jujur aja sebelum Ya, jujur ada aja. mau bikin project bareng juga sebenarnya nongkrong Biasa-biasa aja. biasa-biasa aja karena memang kita juga dulu mutusin keluar juga bukan ada Keributan ya. sebenarnya. Bukan misalnya gaji Lope saya ambil gitu. Enggak. kita mah setara ya. Oh, jatah kamar ya itu. Ya jadi memang nggak pernah. Duh, telepon dari istri lagi nih. Gak apa Bang, satu aja. Saya jawab. Semua kita jawab semua. Ayo saya dulu deh. Iya. Ayo, apa dong? Oke. Kelihatan dong nanti. Ya kalau saya sih rugi besar ya kalau misalnya udah berteman lama terus berakhir dengan hal yang tidak mengenakan itu. Walaupun ya semua persaudaraan, pertemanan tuh ada gesekan pasti ya, ada gesekan segala macam dan selama masih bernafas, Selama masih.
ya semoga pintu maaf dibukakan ya dari Rocket Rocker. Saya juga pasti merasa banyak salah gitu ya, apalagi di panggung frontman kan kalau udah kehabisan kata-kata ya, keluarlah kata-kata yang wah udah apa istilahnya tuh surrealis gitu. Karena bingung mau ngomong apa gitu. Ternyata pas keluar tuh salah gitu kan ya. Banyak lah hal-hal yang memang trial and error dalam persahabatan, dalam rumah tangga, dalam ngeband segala macam ya. Cuman intinya sih yang bisa kita share ke teman-teman semua yang nonton The Bright Side Show ya, teruslah merasa punya PR gitu ya untuk saling mendoakan satu sama lain gitu. Karena dengan mendoakan satu sama lain dalam keadaan mereka tidak saling tahu, saling mendoakan gitu, itulah yang mungkin nanti membuat kita terus bersama. Ada sesuatu yang nggak usah dikomunikasikan, tapi chemistry-nya udah ketemu lagi gitu kayak sekarang kan gitu kan ketemu lagi nih gitu kan. Gitu. Ada sesuatu lagi nih. Tapi yang bikin awet muda tuh ya itu ketemu lagi dan flashback ngobrol gitu kan refreshing ke era pandemi kayak gini kan. Banyak orang akhirnya bikin konten bikin podcast akhirnya semua ngobrol lagi. Yang tadinya konten band cuman musik gitu kan rata-rata kan, tapi sekarang banyaknya ngobrol. Dan saya juga jadi banyak tahu sejarah tuh, misalnya kayak podcastnya Buluk tuh. Ngobrol sama Eka kan itu kan waduh ini betul nih. Saya nonton tuh langsung pas itu langsung komen itu gitu kan. Waiting room dan langsung diundang tuh. Ya gitulah, kurang lebih jawabannya seperti itu. Alright, saya lagi lah ya. Boleh lagi lah, berapa lagi? Bentar, boleh. Saya tadi ada, bentar ya. Zoom lu udah dulu Zoom, tadi saya suka pusing ya. Saya bukan mau nanya, iya. mau mengkoreksi sih ada. Koreksi apa? Ini coba deh. Kenapa? Kang Ucai sama Kang Lope nggak ada niat untuk balikan. Emang Ucai sama Lope pernah pacaran? Yang benar kalau nanya beda dia Untuk yang itu tonton The Bright Side Show episode sebelumnya yang tentang LGBT. Kita ngebahas. Harus dipandang. Saya nonton. Biar viewersnya nambah ya. Pertanyaan dari Bima Arya Endrep. Oh, itu wali kota Bogor. Oke deh. Emang pernah pacaran? Ini nih ada nih. Oke, ini lebih ke mungkin ya jarang dibuka juga di mana-mana ya. Masalah terbesar apa yang pernah kalian hadapi waktu masih berlima? Nah, masalah terbesar. Apa ini bareng-bareng aja jawabnya kali ya, apa ya? Masalah terbesar apa yang pernah kalian hadapi waktu masih berlima? Kalau gue mah nggak jauh beda dari ini ya, speech di atas panggung ya, biasanya pas beres itu di brief gitu. Saya jangan nanti gini, speech. Yang tadi udah pernah, cuman kita biasa diobrolin. Kita jadi, langsung biasanya sih gitu kan. Jadi habis manggung. Kadang di mobil di mobil lagi panas-panasnya gitu, debat gitu. Jangan gitu dong, tadi siapa ngomongin. Jadi kita nggak dipendem dibesokin. Karena kalau saling berdiam-diaman selama 3 hari, itu nggak boleh. Jadi 3 hari kita gontok-gontok. Bukan masalah cara ngomong, tapi teknis juga, salah main apa segala macam. Ngomongin turun panggung. Ya di backstage masih keringetan, ya udah gitu. Kadang-kadang saling ngetawain juga. Tahu juga nih pas gue udah keluar kan, Aska kan leader nih. Nah itu Gio sempat nggak ngeblank ngomong apa, aduh salah. Asli itu kan. Baru kejadian kemarin malah. TV nasional. Kan lagi rame-rame nih, Coba ada tayangan ulang. Ada. Di YouTube ada nanti ya. Bisa dilihat ya di menit ke 38.04. Oh ya, coba kita lihat kan. TVRI. Kontennya TVRI. Live. Kan ada yang lagi rame-rame nih, yang masalah-masalah anjay itu kan, itu kan. Ya, kalau saya lebih ekstrim, itu memang baru kata-katanya. Saya lebih ekstrim. Ngomong dogi, tapi di TVRI nasional live. Bentar. That's punk. Iya enggak ya, bukan. Nggak ngerti. Spontan itu. Karena saya nah saya bilang jadi. Akhirnya Rocket Rockers dapat gelar punk. Punk rock. Itu habis. You guys punk. Asli. Beres itu. Udah nggak mau punk lagi, Rocket Rockers
Punk. Nggak ngerti ya maksudnya Officially kita punk. udah lama nggak manggung terus kayak yang ke bawah euforianya. Settingnya enak, settingnya tuh emang gede banget kayak di panggung. Ya TVRI lah, tau. Kita kan terakhir bangun TVRI di situ kayak yang studio yang sama Fudu itu. Sama Fudu. Kan studio apa tuh studionya kan tahu sendiri kan. Jadi kayak kita tuh mau di atas panggung gede gitu. Terus saya ke bawah suasana ngomongin tentang masalah cover-coveran gitu yang banyak orang yang apa sih ribet banget main cover gitu ya, maksudnya meluapkan kekesalan. Saya sebagai pemain band, saya tuh kan nggak punya kerjaan lain selain main band gitu. Harusnya lu ngehargain karya-karya kita karena gue hidup dari situ gitu. Sementara dia kayak ngegampangin apa sih ribet amat mau cover lagu-lagu lo aja gitu kayak gitu. Tapi yang lebih pang lagi orang-orang TVRI-nya. Asal ngomong gitu nggak ada yang ngeberhenti. Nggak ada yang peduli. TVRI, your punk. Tapi ngerasain ya, jadi Ucai ngerasain. Oke. Berarti yang dulu-dulu saya dimaklumin loh. Tapi yang pengen tuh baca komen apa di DM, wah jadi ketawa-tawa. Gitu. Kalau ya masalah terbesar sih apa? Kalau kita paling masalah terbesar mah ya biasanya di pas lagi bikin lagu lah ya. Karena kan Ucai dengan keidealisannya sendiri, saya dengan 5 idealis. Saya pop banget lah orangnya, saya pop banget gitu. Ucai sementara saya juga pop tapi 80s. Nah, gitu. 80s-nya garis keras gitu. Harus gini. Aing lilahieun maksudnya gitu kan. Sementara Ozom juga yang kekinian banget gitu ya. Soul R&B. Olope yang ya itu masalah terbesar kita tuh begitu bikin lagu tuh sebenarnya tuh kalau misalnya lagunya hasilnya banyak yang bilang wah Roket mah beda lagunya ya karena itu gitu karena kita tuh bikin lagu tuh ya selalu emang apa ya panas lah ya panas gitu panas banget suasananya tuh kalau kita tuh gitu. Kalau di breakdown ya saya hardcore sama pop 80s, Ozom lebih ke apa? Soul R&B ya. Saya alternatif 90-an sama pop-pop gitu. Arena rock ya, bom seger. Yang rambutnya segede gitu ya, bom seger masih aneh. Glam rock. Langsung bom seger. Wah, Placebo banget ini. Oh iya, placebo ya Lope Wizard. Sama yang gampang aja. Nirvana. Yang nggak ribet ya, nggak harus ngecun. Nggak harus ngecun. Dari 5 kepala itu ya emang benar-benar kalau misalnya ada beberapa yang tidak berbesar hati menerima masukan dari yang lainnya itu jadi masalah besar. Iya biasanya gitu. Tapi ya di situ caranya kita menahan ego gitu. Gimana caranya kita ya ini kan band berlima mau nggak mau harus apa ya? Itu kerasa di album Tons of Friends. Saya kan waktu itu album itu banyak ngalah ya. Cobain lah saya banyak ngalah nggak kayak wah dulu kan. Pas sudah dengerin tuh, nya beda ya. Lumayan. Iya. Kayaknya memang saya harus ngalah. Iya ada waktunya semua orang nggak ada waktunya semua orang ngalah. Harus ngegas terus ya. Oke ini pertanyaan terakhir lah kayaknya dari Rocket Talkers dari akun Rocket Talkers. Yang tadi itu pertanyaan yang tadi dari, saya nggak bilang ya tadi pertanyaan dari siapa ya? Yang awal. Yang tadi itu nanti marah lagi. Kok nggak disebutin kok namanya? Wahyu Ramadhani yang tadi ya, Wahyu Ramadhani. Nah ini pertanyaan terakhir mungkin dari yang ada di akun Rocket Talkers untuk Ucai dan Lope dan buat semua juga mungkin deh. Wait, nah dari Ade Risik. Nggak Habib ya ini ya. Adeknya berarti. Adeknya. Nah pertanyaannya. Ada Rizky C. Rizky. Oh Rizky. Rizky ya. Secara pribadi lebih baik mana setelah atau sebelum bareng Rocket Rockers? Maksudnya setelah mungkin keluar di Rocket Rockers atau masih di Rocket Rockers pertanyaannya? Lebih baik mana gitu? Lebih baik mana? Nah, iya. Terus saya salah ngomong di brief lagi. Saya tukang di brief orang. Ini channel mana ya? Di briefnya tadi sama netizen. Kalau ditanya begitu, saya sih memposisikannya berusaha untuk kita jadi manusia itu pengennya ya tidak merasa lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi emang kita harus berbenah diri terus. Jadi karena belum tentu. Kalau misalnya kita ngomong lebih baik, berarti kayak udah cukup gitu. Misalnya udah keluar nih, saya lebih baik lah dari kalian. Kalian apa sih kayak gitu?
itu perasaan itu harus dihilangin. Oke. Jadi belum tentu gitu ya, kan kita nggak tahu. Ya. Tiba-tiba saya besok ngerampok. Tetap berusaha Kalau lebih saya baik bilang gitu kayak ya. gitu sekarang, terus tiba-tiba saya nauzubillah min dzalik gitu ya, mukulin orang atau apa gitu. Apa lebih baiknya di mana gitu kan? iya. Jadi kalau perasaan itu jangan pernah ada di diri siapapun gitu, jangan pernah ada, karena itu yang bisa menjerumuskan kamu jadi malah jadi orang yang nggak baik gitu. Itu teh perasaan itu. Gila bro, mantap ya. pernah. Asli. Dikasih jempol juga. Kasih jempol juga ya. Subscribe. Baik saja. Cai. Ya, kurang lebih sih hampir satu arsiran ya sama Rizky, Wasedap Rizky. Kalau ada orang itu apa? Ya, setiap orang kan punya ini ya, punya apa trial and error dalam hidupnya gitu. Bahkan kita bisa mentertawakan masa lalu atau mentertawakan hari ini atau kemarin sore gitu kan. Yang kita, aduh, bodoh, orang tuh parah ya, bodoh, gitu kan, gitu. Pas lihat setelan zaman dulu, kan, gitu kan. Tapi kalau kamu pas masih ada rambut nggak ditertawakan ya? Alhamdulillah kalau dulu. Ya, justru sekarang lagi dibanggakan. Era pandemi ini saya banyak nostalgia ngeluarin, ini zaman saya berambut ya. Satu angkot histeris. Bener. Ada Jordan Knight juga sama dia lagi naik angkot, terus ada angkot gede banget. Jordan Knight angkot juga. Set, isinya cewek-cewek SMA baru pulang juga sama saya juga setelan SMA. Itu histeris satu angkot ini. Hari. Cuman mungkin makanya saya sekarang botak, takutnya kalau terlalu ganteng jadinya ujub, sombong, ria. Benar juga sih. Mungkin itu. Iya. Kita sampo futsal ya. Ya. Terus lanjut lagi itu. Intermezzo, ya Allah ya Rabbi. Ya inilah kalau saya ya alhamdulillah, maksudnya kalau sekarang ya sudut pandangnya memang selalu melihat orang itu sekarang mereka lah ahli surga gitu. Saya belum. Itu aja. Jadi jangan sampai karena udah belajar, udah apa gitu terus dia nggak tahu ya ini bab ini bab itu. Gitu ya. Justru Itu perasaan itu. banyak hal yang Jumawa ya. banyak hal yang tersembunyi ya, hal yang nggak kelihatan di orang yang kita lihat itu ternyata hal-hal yang misalnya kita contoh lah lihat preman gitu ya, kelihatannya gimana gitu, serem segala macam. Ternyata adab kita kalah sama preman itu karena preman itu ternyata sebelum keluar dari rumah dia suntangan ibunya, atau dia meluk ibunya dulu dan dia pulang selalu bawa makanan buat ibunya gitu. Dan mungkin itu hal-hal yang kita jarang Nggak kelihatan sama kita. Gitu. Makanya kalau ditanya lebih baik tuh paling mengerikan. Lebih baik mana? Itu hal yang seharusnya kita hentikan aja pertanyaan itu. Ya itu sih paling. Jadi pas ya untuk closing pertanyaan ini pas. Jadi hentikan aja pertanyaan itu. Hentikan juga pertanyaan semua yang ada. Pas banget. Kan penyiar, kita kan saya penyiar gitu. Dulu. Kita hentikan dulu, nanti kita lanjut segmen berikutnya. Oke? Alright. Inspiring a better future. Alright, we are back. Yes. Rocket Rockers bersama para alumni. Ini kapan lulus? Jadi jangan nanya kapan bubar, kapan lulus. Karena kita college punk. Gitu. Ini satu pertanyaan dulu sebelum mulai pertanyaan yang ini ya. Oke. Mau rencananya sampai kapan sih band-bandan? Ada kebayang nggak sih? Oke. Sampai umur ini berapa pertanyaannya gitu? pernah di
pernah denger di podcast? Pernah dilontarkan ya, di podcast dan ada beberapa yang kayak ngirim. Gini-gini saya kepo, perhatian saya. Pernah ada yang ngirim sampai yang wah sedih dengernya gitu-gitu kan. Ya saya pernah bikin statement di podcast itu, kayaknya sih 15 tahun lagi maksimal juga kayaknya saya udah berhentilah main band gitu. Kalau saya pribadi gitu ya maksimal 15 tahun lagi. Nggak tahu kayak kerasa apa ya, cukup lah gitu kayaknya buat sekarang aja udah mulai kan gini, saya tuh serba salahnya kalau manggung tuh saya kan karena kalau di panggung tuh kan saya tuh identik dengan yang atraktif lah gitu, harus loncat sana sini. Sementara sekarang kaki udah mulai kerasa apa ya? Asam urat. Iya, bukan asam urat. Jadi kayak sendinya udah mulai agak kaku gitu. Apalagi lagu itu banyak hati yang menunggu. Oh iya, itu kan part itu kan lagu Jawa. Itu juga korbannya ini. Iya, ini kaki. Nah, itu kan kayak udah apa ya, kayak indikator. Jadi buat lah online gitu. Silakan. Sama counterpan juga ya mungkin ya. Boleh selama 15 tahun ke depan. Jadi kayak itu udah kayak udah jadi indikator lah, udah jadi indikator. Lu juga ini badan udah nggak kuat gitu. Mungkin sih saya ngelihatnya ya mungkin 10-15 tahun ke depan saya kayaknya udah nggak kuat deh buat kecuali kalau di belakang layar sih belum ya bisa aja ya gitu, cuman untuk performer yang menampilkan harus apa ya kan, kalau netizen mah BM-nya gini, pengen kayak yang dulu kok jadi melembek, emang nggak jadi tua ya? Aneh gitu. Ya kalau ngomongin realistis ya, kalau masa-masa ya pekerja ada PNS yang pensiunnya di umur 55 sekian. Ya kalau dihitung dari sekarang ya cocok apa yang kayak Aska bilang gitu kita. Ya saya lah umur 38, ya mungkin sekian belas tahun lagi ya udah masuk ke masa pensiun ya, karena organ tubuh udah tidak berfungsi seperti muda lagi juga, dan beberapa faktor yang kayaknya pensiun di 15 tahun lagi lah. Kemarin tadi di backstage ya. Ini kayaknya rich and rich nih bisa diupayakan ya untuk sebagai jatah pensiun berarti. Iya benar. Aku udah bikin entah itu jadi PH buat nikahan gitu kan. Iya. Nggak mau nutup kemungkinan. Iya benar. Buat restoran gitu kan. Buat nikahan. Buat nikahan. Buat restoran. Yang sesuai kan. Ya karena dari rich and rich aja ya emang ya tanggung jawab kita yang membesarkan komunitas apa yang udah kita bangun selama ini. Salah satu ya khususnya komunitas Popang di Bali. Dan kita juga umumnya di Indonesia. Ya jangan egois juga. Kita terus aja yang maju, kita terus yang maju lah. Waktunya buat yang apa ya, yang lebih seger. Iya, generasi yang lebih fresh gitu buat up lah gitu. Gitu. Nah, ini kan udah sampai ke tahun 21 ya. 21 tahun selama kalau punya anak udah bisa nikahin anak nah juga. Itu udah boleh udah dewasa. Udah boleh dihibah. Udah dewasa ya. Nah, selama 21 tahun band, karya-karya kita tuh yang kita ya masih termasuk kita yang temanya sosial dan kemanusiaan itu apa aja sih? Album pertama ada? Album pertama Center for Life. Kayaknya hedon semua. Enough mungkin lagunya Pure ya. Enough Pure Saturday, lagu tentang perang gitu ya. Tentang cukup, jangan ada peperangan gitu ya. Album kedua apa? Mungkin entar. Zikir lagi. Paling album kedua ya, lebih ke Save the Orphans gitu ya, buat anak yatim piatu gitu ya. Bukan Solusi. Kita juga kan dulu jadi nyebutin ya. Maksudnya ada lah ya buat anak yatim piatu, terus sama Bukan Solusi ya. Itu tentang narkoba. Terus My Sweater Gets Wet ya. Itu tentang environment ya, tentang album kedua ya? Album kedua tentang lingkungan. Album kedua kita lebih banyak sosial deh. Ya, karena immorality presiden. Ya, karena mungkin situasi lingkungan gitu ya, yang dan tema album pertama mungkin gitu-gitu aja. Album pertama kayak fun banget gitu ya, fun banget. Album kedua tuh pengen lebih progres, lebih progres gitu kan, itu naluri musisi kayak gitu ya. Pengen sebenarnya kan ngangkat yang belum pernah kita angkat di album pertama. Jadi sebenarnya album kedua ya yang banyak gitu ya. Yang banyak album kedua. Banyak sosial. Album ketiga apa ya? Green Karma apa kan gitu-gitu. Pokoknya aneh lah album kedua. Emang eksplorasi ras bebas ya, anti rasis. Iya, kesetaraan kan. Anti rasis.
Sosial semua ya? Sosial. Bener ya, kebanyakan Bangkit juga kan yang Bangkit juga, oh iya. lagunya ya Untuk bukan kaum yang tertindas. move on gitu tuh, lagu Jadi emang, lagu move on yang makanya emang Ras Bebas tuh album orasi lah istilahnya. Itu Anti-bullying juga di situ kan. iya, Yang anti-bully juga gitu. Cuman itu banyaknya memang dari netizen ya, netizen zaman baheula, mungkin Friendster kali ya, Friendster apa gitu ya. Kak bikin tema lain dong, tema lain. Nah itu tuh karena saya dulu hidupnya hampir 80% di warnet gitu. Jadi setelah manggung yang main bulu tangkis sama saya di warnet. Momentum Friendster, MySpace, semua ya. Sama ya dulu mah cari jodoh mungkin. Jadi banyaknya jadi banyak masukan tuh ya memang saya nangkap yang pertama gitu kan. Aduh, oh iya ini. Jadi banyak mencoba mengiyahkan netizen juga sih. Karena emang bener juga sih maksudnya temanya, oh iya kalau tema dulu kan mungkin gitu-gitu aja ya sekarang bikin yang baru. Gitu. Terus album ketiga apa ya? Album ketiga itu Membaca Tanpa Mata. Nah, itu tentang bencana alam. Bencana alam. Album keempatnya ada nggak? album keempat Tons of Rest. Jangan dulu tenggelam. Empat bukan. Get Ready. Ini Get Ready juga. Get Ready. Get Ready. Hidup ini juga kan kemanusiaan nggak sih? Ketiga. Nah, Hidup ini adalah film terbaik. Cuma ketiga ya? Enggak, itu mah enggak, bukan kemanusiaan itu mah lebih itu mah lebih ke epic-epikan. Kupak epic maksudnya orang Sunda mah gitu kan. Epikus Nandar. Biar epic aja gitu pas opening kan, lagu opening. Jadi hidup kita adalah film terbaik kan. Wah, gitu kan. Padahal mah ya. Tapi emang keren ya. Maksudnya apa jalan hidup tuh keren gitu. Maksudnya tiap orang beda-beda. Apalagi ya? Keempat, yaitu album Get keempat Ready. Get Ready, terus Lagu Kita Bersama lebih lagu kita bersama. Bersamaan ya? Itu mah bulu tangkis. Bulu tangkis. Bulu Tapi tangkis itu terus. juga sisi humanisnya kan kental juga Lagu Kita Bersama. Terus apa lagi? Album selanjutnya Merekam Jejak, Jangan Lu Tenggelam. Jangan tenggelam memang buat buat korban banjir ya. Korban banjir. Itu Bersama Talukan Dunia. Bersama juga. Talukan Dunia juga, Spirit inilah. Kebersamaan. Spirit. Dulu awal testimoni pernah ada yang bilang Rocket Rockers tuh posi punk, apa? Poser lah. Posi nggak posi? Posi itu dulu positif. Oh, positif. Banyak karena baca liriknya. Baca Oh, positif liriknya itu posi ya. Posi, Saya baru tahu sebutannya posi. Jangan poster. Dulu kan banyak disingkat-singkat, emotion, emo. Gitu kan. Posi. Kita juga nggak ngeh ya maksudnya. Iya. Nah, itu dari netizen kita tangkapnya. Padahal ya kita gitu-gitu aja. Ya, terakhir lagu yang memang mengangkat isu tolong menolong dan kemanusiaan itu lagunya itu. Jadi kita sempat saya sempat bikin jadi saya dulu punya lagu lah gitu, punya lagu tentang punya lagu sedikit penggalan lagu. Cuman kayaknya di Rocket itu kayak kurang Terlalu soft ya? Iya, terlalu soft gitu. Nah, kebetulan waktu itu ada seorang solois namanya Ivan Osi. Nah, dia tuh peduli banget sama yang namanya kesetaraan hak-hak teman-teman tuli. Gitu. Jadi kan apa ya? Dia dari semua lah, dari mulai dia hak untuk mendapatkan berita, hak untuk mendapatkan informasi dan sebagainya. Kan ilmu ya. Nah, Ivan datang terus dia pengen kayak, saya pengen nyanyi tentang ini nih gitu. Terus Asa punya lagu, kebetulan lagu yang Asa mau saya kasih ke Rocket Rockers ini, ini kayaknya nyambung nih gitu dengan apa campaign yang dia suarakan lah gitu, yang dia suarakan. Akhirnya ya udah, saya nggak kasih lagu itu ke Rocket Rockers, tapi saya kasih lagu itu buat Ivan Osi. Itu judulnya Rasakan Dunia. Rasakan Dunia itu jadinya ya nggak cuman lo apa ya. Jadi kita harus bisa ngerasain kalau dia teh pengen juga ngerasain apa yang kita rasain. Jadi kita jangan sibuk dengan dunia kita sendiri, tapi nggak peduli sama dunia, maksudnya yang kaum difabel atau apa. Kita harus bisa merasakan dunia mereka gitu, dan lebih bisa mengerti lah gitu, bisa saling toleransi gitu sama mereka. Iya, nggak gitu. cuma itu aja yang saya lihat gitu ya, dari apa yang campaign yang Rasakan Dunia yang disebarkan dari Ivan Osi sama Aska itu simpel informasi harian tentang perkembangan negara seperti apa. Mereka tuh tidak mendapatkan hak dengan baik. Dulu awal waktu kapan ya, waktu
kayak awal reformasi tuh ada ya di TV tuh ada yang di bagian ada. bawah tuh. Iya, Tapi kalau setelah ngobrol sama Ivan, sama Aska juga, ya itu ada beberapa pola yang apa namanya itu tuh interpreter ini tuh untuk bagian ini aja loh sebetulnya yang lebih pas tuh interpreter tuh harus pakai bahasanya yang ini gitu. Ada dua language ada ya. dua language Gitu. Jadi, nah ini apa ya, sedikit informasi aja buat yang nonton The Bright Side Show. Jadi peraturan di kita itu untuk di berita nih ya, misalnya di stasiun Indonesia ya? Iya, di Indonesia di stasiun TV, cuman diwajibkan yang ada interpreter bahasa isyarat itu cuman 1 jam. Dari siaran TV, misalnya TV itu 24 jam. Kewajiban untuk menampilkan bahasa Iya, cuma isyarat 1 jam. Maksudnya, wah, sedikit banget dari 24 jam ada gitu. Ini cuma 1 jam yang harus pakai itu gitu. Jadi ya kebayang lah sama yang nonton, sama teman-teman kebayang kalau kita dapetin berita 100 ya dia cuma dapat berapa gitu. Gitu. Tapi Ininya. kalau dari pengalaman kita waktu ngejalanin si campaign itu kan, Iya, kan bareng juga. nggak cuman Aska, Ivanosi featuring Aska gitu ya, tapi di beberapa rock show pun kita Ya, selalu melibatkan kemarin teman Tuli juga. Temen Tuli ya. Teman Tuli naik ke atas panggung sebagai interpreter dan dia ya udah membahasakan apa yang Saya nyanyiin. lirik-lirik rockers lirik-liriknya. Iya. dengan bahasa untuk disampaikan ke teman. Ada yang sempat bilang kan ngapain yang temen Tuli misalnya nonton gitu. Mereka juga punya cara menikmati sendiri ternyata gitu. Jadi kan kalau kita pikir teman Tuli ngapain sih nonton konser? Gimana ya? Iya, maksudnya ngapain gitu kan? menyampaikan apa campaign itu buat orang-orang yang apa tunarungu. Teman gitu ya. Tuli sebutnya Teman Tuli. Jadi Teman Tuli. tunarungu itu malah apa ya? Buat sebenarnya mereka tuh nggak enak. nggak, karena kurang baik tuna ya? itu rusak kan artinya. Oh, kalau ini memang mereka Jadi kan ya Allah ngasih kita itu tuh seperti itu bukan rusak, ya itu emang udah bagian dia emang gitu bukan Ada beberapa pemahaman yang harus coba kita luruskan. gitu. Jadi di campaign itu kita Teman mencoba Tuli luruskan namanya. dari sebutannya ya. Mereka lebih senang dipanggil teman Tuli. Kalau kan kita kan kadang apa ya istilahnya yang baru gitu ya, kita ya. kayak selebih kasar kemana kita hanya kita kasar, tapi ternyata secara linguistik itu Iya. justru lebih tepat. Lebih tepat. Mereka juga lebih menerima itu. Lebih gitu. menerima itu. Nah, ini ilmu juga nih. Menyampaikan lewat karya yang harus didengarkan gitu Ya. untuk para teman Tuli. Lewat karya yang harus didengarkan. Nah, itu kan agak-agak susah ya. Iya. Apa sih maksudnya? Jadi emang Ininya? mereka juga kalau nonton konser itu caranya, jadi mereka tuh selalu di apa namanya barisan paling depan, barisan paling depan. Dia cuma sesimpel megang panggung aja. Cukup gitu ya. Kayak film Daredevil ya. Iya. Pas Ya. hujan tuh Oh iya. Jadi kayak ada orang di depannya ada pantulan ini. Beda Kalau kan yang nggak bisa suaranya. lihat ya, dia bisa ngelihat Cewek cantik ya? cahaya pantulannya itu. Nah ini mungkin suara kali Iya, ya. Getarannya. getaran. ya. Mantap. Gitu. Jadi Dia merasakan Ada itu ya. experience Iya. juga, ada experience waktu kita rilis itu launching launching ya. preskon di Jakarta. Jadi ada Bunda siapa? Bunda siapa namanya itu? Lupa Apalagi namanya. ya Allah. Itu. Ya, itu Bukan ada. Dorce itu. Ya pas Coba tonton episode berikutnya. Sebelumnya. pas perform lagu itu tuh ada Aska, Bunda Galuh. Bunda Galuh. Oke. Ada Bunda Galuh, Ivanosi, Aska, terus ada satu anak kecil namanya tuh Namanya adalah, ini jadi Dia juga teman Tuli. Nah. Iya, teman. Liam, namanya Liam. Liam. Namanya Dia Liam. naik ke atas panggung di sebelah tepat Sebelah sebelah saya. Aska. Saya main dia gitar hanya namanya. megang si badan gitarnya. Jadi gitarnya dipegang gitu. Cara dia menikmati musiknya. Getaran yang apa? Bukan Bisa sambil lihat tapi muka, getaran. sambil lihat Ah. ekspresi, sambil megang. Kayak serius ya? Kurang. Jadi yang nonton Ya, pasti lah. bukan hanya teman-teman media, tapi teman-teman Tuli juga yang kalau dibilang dia dengan profesinya masing-masing. Ada yang dari barista, Ada yang dari news. desainer, ada yang dari Ya. news juga. Semua ada di sini. Gini, bayangin aja gini ya, kita kan kalau mau ingin lagi ingatan nih, manggung, cereng, kan, wow gitu. Kali ini enggak rame, tapi sepi, tau nggak? Jadi ramenya itu kan cuma mereka kan kalau Tepuk ekspresi tangan gini tuh kan, gini, tepuk tangan tepuk gini, tangan gini. Ya, Pak. Jadi gini tapi sepi. Gitu, perasaan langsung. Iya. Langsung bersyukur harus lebih Nah, betul. polin lagi gitu ya. Kadang kita dengerin apa masih wae ngeluh gitu ya. Aduh. Aneh nggak misalnya gitu, mencoba menerima. Gitu. Oke, terima kasih ilmunya nih Rockers Kasih ya. break buat teman-teman Tuli. Nah gini, ini tahu artinya kan? Nggak tahu.
I love you. Oh, I love you. Jadi bukan meta gini. Bukan gini. Yang ke depan tapi kalau gini beda. Oh, beda. Gini, jadi ke depan. Heeh. Iya lah. Kalau gini? Ya meta mungkin. Meren ya, meren. Kalau gini letter kecil. Magic. Nah dari situ lah, berangkat dari situ juga terus ada beberapa ya mungkin lebih concern lagi lah gitu kayak gitu-gitu. Nah yang seru nih kan pertemuan kita di sini kan kalau nggak jadi apa-apa nggak seru ya. Mau dijadiin apa? Kita udah tahu loh. Terlalu jujur. Makanya bikin ini, bikin podcast ini. Ya kita ngobrol ini memang ada yang mau kita sampaikan gitu ya, bahwa pertemuan kita ini, silaturahim kita ini, kebersamaan kita yang dulu udah ngerasain ya asam garam, bakbuk segala macam sampai akhirnya dipertemukan lagi gitu ya dalam suasana yang menyenangkan seperti ini. Yang pasti yang hangat ya pastinya ya. Yang pastinya hangat ya. Kau masih seperti yang dulu? Iya, menyenangkan. Gitu. Kita kembali. Oh, jadi lirik itu dulu. Jadi kayak saya full jalan. Ya, kita ada sesuatu yang lagi kita kerjain ya. Woi. Apa itu? Itu pintu ini ngebuka. Ini kayaknya nih. Nah, tadi buka. Kira kayak suara kentut. Emang sih. Asal pun saya. Apa bang? Ada satu project yang kita sudah persiapkan ya untuk kita. Kalau ini rilis, ini udah rilis belum? Kira-kira lagunya? Udah. Ini rilis tanggal berapa? Tanggal berapa? Oh, berarti lagunya udah rilis. Sudah rilis. Ya, jadi itu ya. buat yang kalian yang sudah dengar lagunya, ya inilah briefing sebelumnya tuh seperti ini gitu. Jadi kita memang ada satu project yang sekarang udah rilis ya, yaitu project kembalinya Ucai dan Lope. Dan Doni nggak sih kira-kira? Dan Doni nggak ya? Nah, kita lihat ke Rocket Rockers dengan tujuan ya untuk membuat sebuah kompilasi ya, kompilasi dari Explore ya. Explore bisa dilihat di explorehumanity.id, yaitu untuk sebuah kompilasi untuk kemanusiaan, ya, Voice of Humanity. Ternyata maksudnya saya juga nggak pernah ngebayang gitu ya. Ternyata kita bisa berarsir kembali, ngumpul lagi terus, dan ada satu tujuan di sini yang yaitu menolong sesama. Ya. Itu yang bikin ternyata bisa bikin kita balik lagi ya. Banyak yang nanyain ya, kapan reuni apa gitu. Kita lagi ini dalam rangka insya Allah buat menolong sesama. Kemanusiaan. Jadi karena kemanusiaan itu kan nggak ada teritori ya. Mau anak band, mau siapapun, kalau udah ngomongin kemanusiaan ya sebagai manusia pasti kita ada suatu momen yang menyedihkan, pasti kita semua merasakan sedih karena sejatinya manusia itu seperti satu tubuh ya, satu sama lain. Dan kita juga di sini Rocket Rockers pun dulu juga sudah punya background lagu-lagu tentang humanity, tentang environment, dan itulah bukti bahwa kita as a human ini punya selalu punya hasrat untuk bisa saling membantu dengan cara yang mungkin berbeda-beda ya, karena kita punya kreativitas dan suara kita bagus-bagus. Bagus. Alhamdulillah. Jadi cerita sedikit memang, jadi awalnya memang keterlibatan Ucai dan saya di Explore. Jadi kita di Explore itu ada inisiasi untuk bikin kompilasi. Tapi gue mikirnya kalau kita di lingkungan yang dulu gimana sih bisa istilahnya bersilaturahmi ya. Terus bisa bersinergi lagi dengan lingkungan yang dulu. Gimana ya caranya? Mikir ternyata ada kesimpulan ini gitu. Terus lempar ke Rocket Rockers ya. Pasti kan lingkungan yang terdalam dulu lah yang diajakin kan. Ternyata disambut baik ya sama teman-teman Rocket Rockers. Sama-sama lah. Untuk awal gitu ya, kayak diajak proyek nggak make alat musik yang biasanya manggung dengan ada pegang sesuatu yang distorsi nih. Yang itu kan bisa mengisi kekosongan. Ya, yang serunya challenge-nya ini. Challenge-nya ini. Challenge-nya adalah
one man voice only ya, atau kapela ya. Nggak pakai alat musik. Human voice only ya. Apa tuh kendalanya? Yang paling Kalau kendala, sebetulnya kalau ngomongin referensi ya saya pribadi dengerin Level ya, 42 akapela dan segala macam dari zaman SMA gitu. Dari zaman SMA ya udah akrab lah di telinga apa segala macam untuk pembagian suara. Tapi untuk dibikin dalam satu project tuh wah Edun itu tuh masa yang asik pisan untuk ya tertantang, benar-benar tertantang, dan waktu teknisnya Edan susah banget sih gitu. Waktu nge-take si lagu Reuni itu tuh. Saya ngambil suara bassnya, emang ya udah biasa didengerin, ya kayak gimana banyak referensi, tebel banget. Tapi begitu saya ngomong, saya kan main bass itu dari dulu, makanya kalau harus suara bass cuman pakai mulut, wih susah banget. Puaskan nih. Kalau saya mah karena basicnya saya nyanyi, basicnya saya keluarga musisi lah banyak gitu. Terus saya minder waktu itu. Terus emang saya suka banget sama yang namanya bagi-bagi suara gitu ya. Kalau yang teman-teman lihat sendiri dari album pertama itu juga kan sering bagi suara banget ya. Kadang suka dihebohin gitu bagi suaranya tuh yang kita band popang tapi kok lebay banget gitu akhirnya. Ya saya pembagian suaranya ya berdasarkan itu ya, emang pas diajakin ini nggak banyak mikir. Kalau saya emang kayak yang ya udah ayo orang. Terus tujuannya maksudnya musiknya masih tetap apa ya namanya ya as rockers juga gitu, nggak tiba-tiba jadi harus dari Perkaso gitu. Jadi misalnya siempre ke dalam aja kayak gitu. Enggak itu masih tetap rockers gitu. Masih realistis, masih sesuai kapasitas saya. Terus ternyata pas setelah di Ucai ngasih apa namanya guide-nya gitu. Waduh, saya sebelumnya sempat dengerin Ucai yang ini yang jadi soundtrack apa namanya? Rico The Series. Rico The Series yang sholat itu ya apa? Sholat subuh itu Bang nama? Oh, bukan yang sholat subuh. Enggak, ada dua kan lagunya tuh kan yang Ucai isi. Yang satu pertama siapa yang menciptakan? Yang satu lagi? Ya, yang satu lagi sebenarnya udah bukan Ucai. Tribat bukan? Bukan, ada dua. Mari Sholat lah itu. Oh iya, Mari Sholat, pokoknya dua itu tuh saya dengerin itu kan, yang Mari Sholat Mari Sholat sama yang siapa yang menciptakan. Terus saya wah bikin gini asik hogi ya gitu. Itu tuh Ucai belum ada obrolan. Udah saya sempat pas begitu Ucai ngajak itu tanpa banyak pikir lagi. Oke, jadi karena saya baru dengerin itu kemarin gitu dan excited lah gitu buat ngerjain. Kalau buat saya mah musik kali ya. Buat di Rocket Rockers, ini sesuatu yang baru nih. Ya walaupun mungkin gue udah biasa ngelakuin di kampus kan ada choir tuh wajib gitu. Terus ya pada dasarnya sih emang seneng aja gitu. Yang bingung biasanya kan kalau di kampus dapat partitur nih baca. Nah kalau sekarang harus bikin. Nah itu terus sih. Nggak pakai partitur lagi bikin. Kalau saya mah puncak dari popang dan melodik adalah akapela. Iya, karena kan zaman not available apa. Ini ya for your information teman-teman ya. Kalau kita rekaman waktu band ya, waktu Rocket Rockers berlima, itu paling cuman tracknya sekitar 45. Ya. Maksimal 60. Track di ini ya di Pro Tools-nya di maksimal 60 waktu. Ya 60 lah ya, 60. Ini tahu berapa? Ucai mungkin nggak tahu ya berapa, Lope berapa, saya udah jumlahin lagi. 138 track. Tepuk tangan. sebenarnya gila. Alatnya mah cuma mic. Nggak pakai gitar. Alatnya mah ini aja, sama balon. Semua potensi yang ada di badan kita. Jadi dalam perjalanan popang Rocket Rockers. Ini puncak sih buat saya, emang puncak ini. Ya, puncaknya tuh akapela. Burger Kill juga ini kalah. Biasanya kan dia tuh banyak banget. Tracknya 138 biasanya. Ya Allah. Jadi kalau nggak scroll ada yang salah di bawah tuh ya. Capek. Ini nggak enak yang mana ya? Itu benar nyarinya tuh. Mixin, aduh gue kayak ini Ya Allah. Karena tapi pengalaman buat saya pribadi pengalaman banget, dan ya itu sih jadi kayak Muji ke Ucai bikin sendiri gitu ya. Sendiri Rico itu terus udahlah nggak tahu saya nggak ada kebayang. voice-nya juga gitu kan. Jadi kalau boleh curhat itu semenjak keluar dari Rocket itu kan ya hasrat bernyanyi itu kan masih ada gitu. Jadi saya tiap hari belajar akapela di YouTube. Oh gini sambil kerja gitu ya gitu. Jadi si kompilasi ini ya ini adalah terusan dari kalau zaman dulu kan ada We Are the World, We Are the Children. Terus ada lagi apa?
I believe Imagine, in our future, ada. gitu kan. Itu ternyata jarang sekali kompilasi kemanusiaan itu di seluruh dunia ya. Itu hanya keluar berapa tahun sekali. Nah, dan ini jadi sejarah juga untuk Indonesia ya. Kita punya kompilasi kemanusiaan ini, kalau di track dari ahli sejarah musik yaitu Alvin ex Harapan Jaya. Dan sekarang di Irama Nusantara ya. Dia nge-track sejarah kompilasi kemanusiaan itu yang menonjolnya itu paling terakhir tuh 2011. Sekitar 9 tahun yang lalu ya. 9 tahun yang lalu. Nah, dan paling ganggongnya sebenarnya tahun 80-an sebenarnya. Yang 2011 nggak terlalu kedengeran gitu sebenarnya. Nah, itu dari track kompilasi kemanusiaan yang ternyata jarang itu ya, ini menjadi sejarah ya. Mudah-mudahan apalagi pakai challenge pertama kali di dunia ternyata. Challenge akapela. Untuk band-band yang bukan akapela bermain akapela. Memang kenapa akapela kita pilih sebagai salah satu cara juga, karena kenapa? Kalau saya pikir, saya renungin gitu ya, dengan akapela itu kita mungkin bisa lebih memikirkan makna di balik lagu itu gitu. Jadi kalau misalnya full musik kan kadang-kadang orang dengerin aransemennya gitu ya. Kalau ini tapi wordingnya wording secara makna lagunya itu lebih bisa lebih fokus, bisa lebih dapat. Tujuannya sih itu mudah-mudahan. Insyaallah. Oke. Jadi ya buat teman-teman The Bright Side Show, support ya kompilasi ini. Kita juga bakal rilis merchandise-nya juga ya, merchandise-nya dan bukan juga cuma Rocket Talkers aja ya. Bukan hanya Rocket Talkers, banyak juga. Ada The Brandals, ada Glory of Love. The Brandals, The Brandals. Kebayang nggak? Kakak tahu sendiri ya, zaman waiting room gitu. Terus siapa lagi? Ada orang Malaysia itu ya. Hujan ya. Bandnya Hujan. Yes Budaya. Ada Fadli Padi. Terus yang satu siapa ya? Rudai. Sekarang bandnya apa sih? Revara sama Leon. Terus siapa lagi? Ada Foka Farabi. Kalau dia memang akapela. Kalau dia memang bagus ya kayaknya. Emang ahlinya itu. Master. Gitu. Master. Ada MP Boys ya. MP Boys. Oke. Terus ada siapa lagi? Di kompilasi ini saya narsis. Itu yang lebih apa namanya? Backstreet Boy-nya tuh itu ya. MP Boys. Boys to Men-nya tuh. Boys to Men. Udah deh, kayaknya semua udah. Kalau Cuma ada satu yang lagi kita tunggu, lagi diajakin ya. Nanti ditahan dulu. Mudah-mudahan bisa gabung ya dengan kompilasi kita. Dan itu juga salah satu icon di Bandung. Kalau jadi ya, kita lagi coba pitching dan paralel ya. Mungkin bisa bergabung insya Allah. Alright, terima kasih banyak. Seru ini episode terlama nggak di sini? Terlama kayaknya. Terlama ya. Saya juga kemarin sempat nonton kayaknya ini terlama. Tapi netizen sekarang tuh suka gitu. Wah, apa-apa nih Bang, melecehkan saya bisa nonton kuota 2 jam mah. Jangan lecehkan kuota saya, ini apa nih? Itu lucu deh kalau baca netizen. DM lah banyak. Oke, terima kasih banyak Rocket Talkers. Sehat selalu ya. Sukses buat teman-teman. Thank you untuk keterlibatannya di album Voice of Humanity. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa sama-sama diterusin ya. Entah itu proyeknya apa lagi gitu ya. Siapa tahu kita bikin rumah makan. Yang penting di kebaikan. Di kebaikan. Dan yang pasti teman-teman, kalau membantu sesama itu, apa yang kalian punya, kayak teman-teman Rocket Talkers, mereka punya cita rasa, punya juga komunitas, punya juga hobi yang sama. Kalian bisa bersinergi bersama. Sinergi. Dan melakukan kebaikan bersama-sama. Tentunya lewat explore ya nanti. Oke, dan juga yang namanya kemanusiaan itu tidak mengenal yang namanya teritori. Mau yang jauh, mau yang dekat, tetap dibantu. Caranya gimana Kakak? Berjamaah ya, dengan bersama-sama kita bantu semuanya, yang mudah-mudahan semua pihak bisa kita bantu dan ini menjadi bekal kita ya, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Itu aja mungkin ya. Sekian ya episode paling seru so far ya. Tapi kalau diundang lagi nggak apa-apa ya.
Nanti yang berikutnya kuis. Asal kita ada sediain yang itu. Kayaknya seru juga ya. Oke deh. Kita dari The Bright Side Show, Rizky Fadli pamit, dan Al aka Ucai, dan juga Rocket Rockers. See you later, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaulah yang bisa